Salam Alkitab. Allah kita baik dan benar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bangga menjadi orang Kristen karena kita terang dunia. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang pengecut, yang gampang menyerah, tetapi kita harus berani menyatakan iman kita dan juga harus berani bersaksi bahwa kita sebagai Kristen karena Yesus kita pemberani. Dia berani menghadapi dunia ini, dia berani menghadapi orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Dia berani mengalahkan maut. Dia berani masuk dalam lembah kekelaman untuk keselamatan kita. Itu semua lebih dari cukup untuk kita mencintai kebenaran firman-Nya. Saat ini saya ingin kita menanggapi dan menjawab sebuah statement yang sangat menyimpang ataupun tidak sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Yakub dikatakan sebagai Islam. Hal ini tentu tidak ada dasar sama sekali. Dan untuk menjawab itu, kita mau lihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Haikal. Israel alias Yakub. Israel, Isra, jalanan Il Tuhan. Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan. Il Tuhan, Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar Il Tuhan. Oke, itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam, belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Ini disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wah, ini fadatukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh. Halo saudara, sesudah kita mendengar pendapat Ustadz ini, jelas bahwa dia keliru dan tidak pernah bangsa Israel itu jadi Islam, dan tidak pernah para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Abraham atau Yakub atau yang lain masuk Islam, tidak pernah. Kenapa? Karena nabi-nabi seperti Abraham, Yakub bukan Islam karena mereka tidak pernah ucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini adalah syarat untuk menjadi Islam. Ya, itu ada di situ nama Muhammad, sedangkan Nabi Abraham atau Yakub tidak pernah mengenal yang namanya Muhammad yang lahir pada abad ke-6. Jadi jelas Ustadz ini salah dan keliru. Yang kedua, Yerusalem itu telah menjadi ibu kota Israel sejak Raja Daud dan Salomo sekitar 970 sebelum Masehi sampai 931 sebelum Masehi. Artinya jauh sebelum negara NKRI Indonesia kita ini berdiri sebagai bangsa, Yerusalem telah menjadi milik dan ibu kota Israel, termasuk sebelum ada PBB. Jadi orang yang tahu sejarah Timur Tengah, orang-orang Arab, mereka tahu itu sehingga mereka pelan-pelan mendukung Israel. Ketiga, Tuhan Israel atau Tuhan para nabi-nabi adalah Yahweh,
YHWH, dan mereka sering sebut itu sebagai Adonai karena YHWH ini terlalu kudus, terlalu suci, sehingga mereka memanggil seperti Adonai, Rafa, dan macam-macam. Jadi sedangkan Tuhan Islam adalah Allah SWT atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidak sama. Jadi nabi-nabi terdahulu tidak mungkin beragama Islam karena dalam Alkitab baik Taurat dan Zabur, Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama tidak ada yang namanya Allah SWT. Nah, karena itu jadi tidak ada hubungan Islam abad ke-6 dengan nabi-nabi yang ada di Alkitab. Nah, karena itu kita bisa lihat kesimpulannya, Alkitab itu sumber jawaban. Jadi pesan saya, jangan suka klaim homologi. Apa-apa diklaim seperti keinginannya. Apa yang baik, apa yang cocok, apa yang sesuai dengan kepentingannya diklaim. Ini itu. Itu tidak bagus. Karena itu janganlah selewengkan sejarah dan jangan menebar kebencian. Sengaja saya buat video ini agar kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui sejarah dan jangan terlalu ikut campur sehingga kita bisa saling membenci, tetapi kita harus saling mengerti dan saling memahami sejarah bangsa lain, dan kita juga bisa saling tolong-menolong di bangsa kita. Kita bisa saling memahami, terutama bagi kita orang Kristen. Alkitab akan selalu menjadi sumber jawaban dalam setiap masalah kita, terutama untuk dasar iman kita. Alkitab, Allah kita baik dan benar. Dalam nama Yesus, Shalom. Amin.